Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 ya setelah UTS, di mana pertemuan 9 ini kita akan membahas terkait introduction terlebih dahulu, mengenalkan tentang spektrometri dan kromatografi itu secara generalnya saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometri gitu ya. Nah, di dalam analisis instrumen spektrofotometri ini ada UV vis, absorpsi, dan emisi. Dan untuk kromatografi adalah secara padat dan liquid. Nah, di dalam spektrofotometri ini ada yang disebut dengan spektrometer, ada fotometer. Jadi kalau digabungkan menjadi spektrofotometer. Jadi spektrofotometer ini sendiri menghasilkan sinar spektrum dan panjang gelombang tertentu. Fotometernya ini adalah alat untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, diemisikan sebagai fungsi dari panjang. Nah, di sini adalah susunan atau bagian-bagian dari spektrofotometri. Di sini ada red hotnya, ada detektornya, ada sel sampel. Di sini ada pintu keluar. Nah, ini rasanya udah tidak asing lagi ya. Jadi sebelum UTS juga pernah diperlihatkan. Nah, ini adalah spektrofotometer yang ada di laboratorium kita. Ini masih manual, belum digital ya. Nah, ini untuk panjang gelombang. Nah, dari mulai panjang gelombang radio sampai dengan sinar gamma. Di sini ya ada 10 sampai min 12. Dan bagaimana untuk spektroskopi? Di sini kalau spektroskopi ini ada NMR, ada absorpsi gelombang di sini ya. Ada absorpsi emisi, absorpsi UV, absorpsi emisi sinar X, dan emisi sinar gamma. Nah, kalau NMR ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau menguji suatu sampel itu pada tumbuhan ya, pada umumnya itu biasanya tumbuhan yang digunakan untuk obat-obat herbal. Kemudian di sini ada absorpsi gelombang mikro juga. Ini bisa digunakan sampel-sampel yang lain untuk IR untuk mengetahui gugus fungsi. Contohnya gugus OH, gugus CH, gugus keton, gugus eter, gugus etil misalnya. Nah, untuk absorpsi emisi, kemudian UV dan sinar gamma. Dan di sini adalah range di mana spektrofotometri dengan warna komplementer yang dihasilkan. Di sini ya, contohnya ada panjang gelombang 400 sampai 435. Ini warnanya violet. Nah, komplementernya itu kuning hijau. Tolong nanti dicari warna komplementer itu apa gitu. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Ya, kemudian ini yang terakhir itu ada di 610 sampai 750. Ini adalah biru dan hijau ya, warna komplementernya. Susunan dari spektrofotometer itu ada sumber, artinya di sini adalah lampu yang bisa digunakan spektrofotoskopi absorpsi adalah lampu wolfram yang digunakan. Kemudian adalah lampu hidrogennya atau lampu deuterium digunakan pada spektroskopi UV. Kalau monochromator itu adalah prisma susunan kornu menggunakan sudut optik 60 derajat untuk mendapatkan panjang gelombang yang diinginkan. Terus di dalam monochromator itu ada prisma, jadi susunan litrow menggunakan sudut optik 30% untuk mendapatkan panjang gelombang yang diinginkan. Kalau self absorpsi adalah kupet kaca corek untuk pengukuran di daerah tampak sel kuarsa. Di sini ya. Di daerah UV karena sinar UV itu tidak menembus kurva kaca. Kalau detektor ini adalah peranannya untuk memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Ini komponen dari jenis spektrofotometer. Ya, di sini ada sumber cahaya, monochromator, trayek, lebar, celah, detektor, kupet, terakhir ini tambahan. Jadi ini bisa dilihat ya, bisa dibaca aja. Ini data tabelnya untuk jenis spektrofotometer. Penyebab galat yang terjadi pada spektrofotometer, efek performa detektor, ketidakstabilan sumber energi radiasi cahaya, sel absorpsinya kurang bersih, bisa terjadi penempatan sel absorpsi harus reproducible, tapi dapat diulang dengan posisi yang akurat, adanya gelombang dalam sel, tidak melakukan kalibrasi panjang gelombang. Jadi artinya setiap kita mau mengecek atau melakukan UV itu harus ada
kalibrasi terlebih dahulu, atau kalau di lab itu kan ada belangko terlebih dahulu baru sampel seperti itu. Yang kedua adalah perkromatografi. Nah, dalam kromatografi juga pada pertemuan ini Ibu mengenalkan secara general dulu saja gitu ya. Nanti lebih detailnya itu ada di pertemuan ke-11 ya, kromatografi ini kita akan bahas secara detailnya. Nah, kalau di dalam kromatografi ini berbeda pastinya dengan spektrofotometri. Nah, ini kromatografi ini adalah distribusi fase komponen kromatografi terdiri dari fase diam dan fase gerak. Nah, di sini fase geraknya apa gitu ya. Jadi perkolasi dapat berupa cairan atau gas yang dapat bergerak membawa analis dari sampel. Fase diamnya adalah fase stasioner. Nah, ini fase stasioner. Di sini adalah berupa zat padat atau lempengan dengan luas permukaan tertentu cairan. Jadi kromatografi itu metode fisik untuk pemisahan dalam komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase, itu fase diam dan fase gerak. Ini untuk laju perpindahannya bagaimana? Di sini untuk laju perpindahan pada kromatografi di sini adalah suatu molekul zat terlarut tertentu di dalam kolom atau lapisan tipis zat penyerap secara langsung berhubungan dengan bagian molekul tersebut di antara fase bergerak dan fase diam. Dan pemisahannya itu terjadi jika komponen keluar dari kolom pada interval waktu yang berbeda bergantung pada karakteristik penyerapannya ini ya untuk kromatografi. Nah, di dalam analisis kromatografi ini kan ada fase diam dan fase gerak. Ada contoh di sini padat dan cair. Kalau misalnya padat ke cair ini adalah kromatografi pertukaran ion ya. Ini untuk padat cair, ini gas artinya kromatografi gas atau GSC. Nah, di sini untuk contoh pertukaran ion ini adalah petroleum dan kolom CaCO3. Bagaimana untuk cair-cair ini adalah kromatografi kertas. Ini yang akan digunakan di lab ya. Kita akan melakukan secara online. Kemudian ini ada gas kromatografi gas cairan atau yang disebut dengan GLC. Ya, ini ada beberapa contoh. Tekniknya bagaimana? Kromatografi absorpsi, kromatografi partisi, kromatografi gas, dan kromatografi eksklusi. Nah, kita akan bahas itu ini lebih detailnya di pertemuan 11 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan TLC, teknik liquid kromatografi yang akan dilakukan di mana ini adalah silikanya. Kemudian ini ada chambernya di sini. Ada pelarutnya nanti ya, berapa mili yang harus dimasukkan. Nah, nanti akan belajar juga. Nah, ini adalah kromatografi gas ya. Di sini kromatografi gas ini di lab instrumen itu rasanya ada di pojokan sebelah kiri AAS, hanya itu nggak jalan, rasanya udah lama banget tua gitu ya. Nah, ini untuk menghitung R pada kromatografi. Ini kromatografinya adalah cair, TLC ya, teknik liquid kromatografi. Ini adalah rumusnya, di mana jarak yang ditempuh zat larut dibagi jarak yang ditempuh fase bergerak. Nah, ini adalah tidak konstan. Nah, ini R per 1 per R sama dengan CM/PM per CS PS. Nah, ini penjabarannya. R itu adalah fraksi zat larut dalam kesetimbangan fase diam, dan yang terakhir adalah PS volume fase diam. Nah, ini pertemuan yang ke-9 ya. Jadi terdiri dari analisis instrumen itu ada 2, spektrofotometri dan kromatografi. Jadi Ibu hanya secara generalnya saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail itu tentang spektrofotometri dan kromatografi. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.